siapa yang menaklukkan hawa nafsunya, maka lebih mulia daripada malaikat. Namun barang siapa yang akal fikirannya luluh lantah, ya, hancur, kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan lebih hina dibandingkan dengan binatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama tentu tiang mengajak kepada kita semua, sila tiang iring kepada barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memujinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masih ngicanin tiang pelungguh senamian nikmat usia, nikmat sehat, selapu macam nikmat ampuk terbau berkumpul le kelam si mangkin niki. Ya, lamun temele rekeng-rekeng nikmat si icanina itu si Allah Subhanahu wa taala tipa itu selapuan mangkin niki sang de terbau si tenghitung ya. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat penentang umpamana hadratal muhtaramin rahimakumullah. Alhamdulillah bau ita begita, bau ita bedayang, embe si gagah, embe si inges, embe si terang, embe si petang. Ya, ini penentang ta alhamdulillah teican sempurna si Allah Subhanahu wa taala. Dua luena andang julu malak da duana. Coba bayangkan bagaimana kalau salah satu mata kita ditaruh oleh Allah di depan dan satunya Allah taruh di belakang. Kah ngombe pun tiang pelunggoda selapuan. Pelunggoda mele ngaji pinang pelunggoda ngaji no. Ya, dia nak keruan tegita sama kajit satu itu kan. Lagu nganosan dia nak laku sapion jaga-jaga nah. Lamun arab penentang dengan le julu seke, le mudi seke. Nah, alhamdulillah Allah berikan dua di depan menghadap ke depan ya. Nah, ini kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, si patut tersyukurin. Hidung ta alhamdulillah taicanin sempurna si Allah Subhanahu wa taala. Berdua luang, dua andang bawa malak luangna. Coba lamun andang atas musim hujan makin inak nika. Ya, umbeber wante sugul berembombo nih. Luang hidung ta lamun andang atas duana. Ya, keserak jagana tiang pelunggodan nggih. Nah, maka oleh karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, syukuri nikmat sita ican sida-sida Allah Subhanahu wa taala tipa tiang pelungguh senamian nikah. Ya, bagaimana caranya? Dengan mempergunakannya ke segala sesuatu yang bisa menjadikan Allah ridha kepada kita semua. Karena nikmat niki laun akhirat ginta ketuan. Hidup temangkin niki memang gratis. Lagu si gratis niki laun le jelo kiamat gina ketuan si Allah Subhanahu wa taala. Nabi pengendika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau katakan, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser satu langkah pun dari kaki manusia nanti pada hari kiamat, hatta sampai ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afnahu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana angkun kejadian manusia laun jelo kiamat. Dikatakan oleh baginda Rasul yang mulia, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser, tidak akan berpindah satu langkah pun dari kaki manusia nanti pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai ia akan ditanya an umrihi fima afnahu, umurna kaduna ngumbeh, wa an jasadihi fima ablahu, kesehatan awak terlihat ujung rambut sampai ujung kaki kadunta ngumbeh. Ini pertanyaan nanti yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkana bele-bele syukur tiang pelungguh senamian hadratal muhtaramin rahimakumullah.
ternyata ada dari sisa usia kita pernah kita pergunakan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Arak le masjid te, arak le dasan te, ngaraang majlis-majlis ta'lim si marak angkun si hadirin te mangkin niki neblek-blek syukur te. Ternyata mudah-mudahan angkun te si hadir barang-barang le kelam si mangkin niki nebau jadi saksi kemuliaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumanti jenana laun le jelo kiamat ino gambaran nasi Allah Subhanahu wa taala ngumbe sulit angkun kehidupan panjak manusia laun le jelo kiamat. Dikatakan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi, akan datang suatu hari di mana hari itu semua manusia akan berlari dari saudaranya. Dena arak dengan nelenguk semeton jarina. Wa ummihi wa abih, orang tidak akan mengenal siapa ibunya, siapa bapaknya. Lamun le dunia sekedik-kedik petante bapak te, sekedik-kedik endengin te inante kepengna, le jelo kiamat dena arak dengan saling telenguk. Dena arak dengan saling kenal, bahkan digambarkan seperti itu. Seorang anak tidak mengenal orang tuanya, orang tua juga demikian tidak mengenal anak-anaknya. Dena arak letono ino sahabat si parane sahabat karib ke arane sahabat sejati ke arane dena arak sejati-sejatian nun jelo kiamat. Apalagi dengan si berkemelean, masih berkemelean dena mansah sebinian, dena mansah jadi semama, dena arak saling telengok letono. Kenapa? Karena semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Apakah aku akan menjadi ashabul yamin atau ashabus shimal? Seperti itu digambarkan hadratal muhtaramin rahimakumullah, ongkun sulit kehidupan manusia laun jelo kiamat. Maka orang-orang yang beruntung siapakah mereka? Orang yang mempergunakan usianya dalam ketaatan. Orang yang meringankan langkah kakinya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya nanti pada hari kiamat untuk masuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ampok na julukin majlis ilmu ino aran kebun syurgawi. Kumbekna karena letono tak terdengar ayat-ayat Allah. Di sana kita akan menemukan ketenangan hati dari nasihat-nasihat guru-guru kita. Lalu keluarnya kita dari majlis-majlis ilmu itu akan tercatat sebagai orang yang dinaungi oleh para malaikat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersyukur yang hadratan muhtaramin rahimakumullah hadir bau tiang le masjid taniki, le masjid yang pelungguh senamian niki ramai tah. Mudah-mudahan angkun tasik kumpul le kalam si mangkin niki barang-barang berjamaah mendengarkan kajian le masjid taniki dengene ongko ngumpulang itu laun si Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadratal muhtaramin rahimakumullah, setelah kita muji Allah Subhanahu wa taala dendek terlupa bersolawat tipa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kehadiran beliau ampo terkenal aran Islam, ampo na ara iman le atente. Iman niki jari kunci sopok manusia gin tetemang tipak syurgana Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang deta tahu ngumbe jaga angkun kejarian te si mangkin niki. Ya, maka oleh karena itu sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dihadirkannya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, marilah kita bersenantiasa bersalawat dan salam kepada beliau, yang tentunya dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan selawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lekalam si imang kiniki kita coba akan mengkaji tentang konsep hidup bahagia. Namun tiang ketuan pelungguh senamian, hidup te ini tujuan te untuk apa? Melihat ngumbe, ya, melihat de bahagia atau melihat pelungguh de sengsara? Dengan si normal otaknya pasti berjawab melente bahagia. Dan arah dengan mele susah hidup ini. Tentu apa tentu? Lagu ngono lamun arah bajang betejak merari, teh adik temerari. Lagu siap ke kamu hidup susah kanca aku, dendek mele. Ya, dia arah dengan mele susah hidup di dunia ini. Dia arah selaku teh pasti mele bahagia. Kumbena karena itu normal. Akal teican si Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Ya. Jadi kesimpulannya ita ini hidup di dunia niki pasti melente bahagia. Nah, yang menjadi pertanyaan, ngumbe angkun teh ngadok diri teh ante teh bahagia le kehidupan teh. Kan seperti itu, ya. Dendek melente doang bahagia, logu dek tuah tahu ilmuna ngumbe ampuk terjadi dengan bahagia. Lamun tuah tahu ilmuna ngumbe angkun te ngamalangnya ante tetetu jadi manusia si bahagia. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dalam kehidupan dunia baik akhirat, ya, maka banyak manusia beranggapan bahwa kebahagiaan itu akan ditakar dengan banyaknya harta. Ada manusia yang mengatakan seperti itu. Ya, lamun wah sugi dia parandina paling bahagianya di dunia ini. Na penuh motorna, ya, na penuh bangkatna, na berhasil talatanna. Ya, iwah marandina paling bahagia itu. Apakah harta itu bisa menjamin kebahagiaan bagi manusia? Ternyata tidak, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Penuh harta ini ternyata dia jadi jaminan dengan bahagia. Mbak buktinya arak sopok dengan sugi nih kan? Arak sopok dengan sugi lalu berkelampan. Dengan sugi ingin mengadakan pertemuan di luar negeri. Naik pesawat. Pesawatnya itu ya kelas bisnis. Biasa dengan penuh kepeno kelasnya bisnis. Dia nomor tiang pelunggu de senamian. Ya lamun tayak tipa Jakarta ya paling pesawat si palang muda-muda tepete. Ini lamun dengan bos-bosnya bisnis kelas narana. Naik di pesawat datang pramugari menawarkan apa? Menawarkan makanan. Biasa perayaan seperti itu. Bapak mau makan apa? Yang ada apa bu? Ayam? Tidak. Hamburger? Tidak. Pizza? Tidak. Yang ada cuma itu pak. Ditawari ayam dia mele, netawarin pizza dia mele, netawarin hamburger dia mele, mai doang nih ke. Ya. Apa sih ternyata si kangguangnya? Si kangguangnya hanyalah loma. Kumbena karena dokter bebasa ya, lamun deng orang daging, kolesterol detail. Ya. Lamun deng akan si berlemak-lemak, asam urat detail, darah detail. Yang pun nerani akan si ngeno-ino. Malok nerani yang, pizza nerani yang, hamburger nerani yang. Si arah apa? Si melihatana loma. Dia terjual loma le pesawat. Darah loma le pesawat bapak.
Akhirnya apa? Dia keluarkan dari bungkusan merebasan itu takilan, nakil, bungkusnya jauh lomak lekan balik, lekakan le pesawat. Ya, ditawari minuman Sprite nak kangguang, Coca-Cola nak kangguang, Fanta nak kangguang, kopi nak kangguang, apa melenda air putih. Kah. Apa lo gawen tesugi lo guna Abu Tama letian tane? Kah. Bahkan bahagia ni tadi. Jauh lebih bahagia kita. Kepeng tepas-pasan, lagu pelceng tama, ya kan? Bebek tama, na maulid narwah dengan sesiong tama dah. Ya. Badakan tepas-pasan kehidupan te, kepeng te dena penuh lalu, lagu nikmat itu jalanin kehidupan te. Ya. Arah endah sepuak dengan sugi. Ya, difasilitasi hotel yang paling mewah, berbintang 5. Maka tema tipe hotel dan mele tinduk le kasur, deitna si anak buahnya tinduk le lantai. Kumbena ternyata awak kena alergi lah bersentuhan kencak kasur. Apa tanda tinduk? Ti perpandan kahno. Sugi, kepeng penuh, mobil mewah, legu tinduk lembe, le ti perpandan. Coba tiang pulung udah makin, arak masih mele tinduk le ti perpandan. Lamun tinduk tini kan begadi sangkep tendi, merat topat ron sangkep tini, lamun tinduk leti perpandan. Coba dengan sugi kangguangna hanya ti perpandan. Itu karpet au, apalagi kasur. Ya, nah inilah kesyukuran hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya harta. Nah jadi lamun dengan modelnya apa sih mina itu bahagia? Ya, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan agar kita bahagia? Ternyata hadratal muhtaramin rahimakumullah, si butuhang tele kehidupan te ini adalah kehidupan yang bahagia seperti yang tadi itu. Ya, dan pertama cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita. Si pertama, lawum pelunggoda mele bahagia, konsepnya itu adalah kerjakan amalan saleh. Ya, kerjakan amalan saleh. Man amala salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang thayyib, kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Jika pelung goda mele bahagia, pelung goda mele tenang, gawe pegawaian bagus. Ya. Dendek pegawaian cengi. Lamun tenggawe pegawaian cengi, darak dengan demenang kita. Apa guna tesugi, lagu selopu dengan gedak tipa ita? Apa guna penuh sebinian pelungguh dia, lagu di dalam sugul balik. Ketika dia sugul balik, sumpah sanani dia si dengan. Ketika dia sugul awang balik, dia pesualinya dia si dengan. Ini itu tenang dengan kunta hidup. Dia ini tenang. Ya. Maka dapatkan kebahagiaan hidup itu melalui amalan saleh yang pertama. Kenapa? Karena setiap amalan saleh itu akan melahirkan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, fa in asa'tum falaha. Kalau engkau mengerjakan suatu kebaikan, ini pada kenana maraang pun pelungguda mempersiapkan kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Lamun cengeng pegawaian teh, gina cengeng dah ginta mau. Masih pelungguda ingat masih becik ni. Girangkan dengan saling sumpah ni. Saya masih becik kah? Sumpahna inante, sumpahna amante.
Kana sumpah inante, kana sumpah amante. Ita julu nyumpah aman dengan. Iya kan? Nah begitu dia. Lamun cengeh pegawaian tetipa dengan, cengeh endah ongkona memperlakuan itu si dengan. Coba, lamun tiang pelung gede umpamane, ampura mohon maaf. Ya, lamun de tanggor batu de, si tanggoran si cengeh, misalkan kibas kete ente, misalkan, kira-kira mombel kalau nggak pelung gede, apa melempi sampi, kan begitu nih? Nah. Sumpah ana malak itu si dengan. Lagu amat tangga itu si dengan. Muhammad kete tiang napiara sungkan orang kepada kita. Dia semel ngomong ngai itu si dengan. Lamuna bagus ongkun tababasa. Itulah makanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari orang, biasakan dulu diri kita untuk melakukan kebaikan, melakukan kemuliaan. Ya. Maka ketahui ciri-ciri amalan soleh itu seperti apa? Enggak dua ciri-cirinya. Si pertama, amalan ini sesuai dengan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun arah pegawaian silina sesuai dengan perintah Rasul berarti ada pegawaian bagus. Karena Rasul dan wah ngajar tiang pelung udah nyumpak. Karena Rasul dan wah ngajar tiang pelung udah demit. Rasul dan wah ngajar tiang pelung udah bejigar. Si bagus-bagus doang ajaran si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri amalan soleh si pertama, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si kedua, pegawaian ini gawe itu dengan cara ikhlas. Lamun terpaksa lain hasilnya, maka kerjakan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Nah ini konsep yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lamun temele bahagia, kerjakan amalan soleh. Apa konsep yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia? Yang kedua itu adalah belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hamba si pandai bersyukur. Biaran syukur. Apakah lamun temangan kabul? Alhamdulillah. Ini orang syukur dan cukup. Ya. Kebanyakan itu lamun tuah mengucapkan alhamdulillah parante diri itu jadi manusia si paling syukur di dunia ini. Ternyata tidak hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Lamun temele jadi dengan si pandai bersyukur ino telu rukun syukur. Telu rukun syukur yang harus kita ketahui. Kenapa lalu syukur itu dikaitkan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan? Jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, balasannya apa? Allah akan tambah. Tuh. Jadi jangan-jangan kita ampo tengene-ngene diri pegawaian teh, ngene-ngene diri ongkun nasib teh, kemungkinan kita jarang pandai bersyukur. Ya, karir tidak meningkat, usaha semakin merosot, penghasilan semakin lemah. Jangan-jangan dia pandai bersyukur jadi manusia. Padahal Allah janjikan kalau engkau bersyukur pasti akan aku tambah nikmat. Ini konsep syukur hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Jadi Allah ni la yukhliful mi'ad. Allah itu punya sifat enggak akan mungkin ingkar janji. Dan Allah berjanji asal syukur panjaku gin ku tambah. Maka yang ingin bertambah hartanya jangan lupa tuh bersyukur terhadap harta. Yang ingin bertambah meningkat prestasinya, bersyukur terhadap karir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk si mele berombok sebini anna bersyukur. Jangan-jangan bapak-bapak ini ya enggak nambah-nambah mungkin karena kurang pandai. Nah, sepi dak reni. Ibu-ibu dak reni. Bapak tambah sini aja teduk sepi. Lagu barah lemu dijekah aida rocetna. Kalah-kalah burung beo ngerawasang dengan deh. Nah, ini dia. Jadi kemungkinan
nikmat Allah itu enggak bertambah-tambah pada diri kita, kemungkinan kita kurang bersyukur. Maka ketahuilah hadratul muhtaramin rahimakumullah, konsep syukur ni ke teluluwena. Yang pertama apa? Konsep syukur yang pertama itu agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Kalau engkau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ceritakan. Ini rahasia syukur yang pertama. Yuk, masa cerita nikmat epente, cerita ini perintah. Si perintah itu Allah. Bedalilna wa amma bi ni'mati rabbika hafal selapuan. Nabi maknanya, dan adapun atas anugerah, atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, fahadith ni ke maknanya ceritakan. Ni kebanyakan icende lamun temu bati sepi, anak begang de kanggo dan mau ya pendek kah lagu papa na susah dia Allah sedih sesedarat ana bercerita semeton buik jama batin bawang ini sebia sampai bek mati selepun cerita ngana lawan papa na susah. Ya apa deti ini bertambah nikmat ini. Ya. Konsepnya itu kalau sedang mendapatkan nikmat ceritakan, jangan sembunyikan. Mau kepeng cerita, takut singgain lagu ngumbe nih Pak Ustaz. Ya. Ceritaan resiko kalau mau ditambah nikmat. Begitu. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan nikmat itu. Sehat itu ngombe kabar sama Tuhan, alhamdulillah sehat. Kadang-kadang arak dengan lede santiang ni kini arak dengan namun teketuan ngombe kabar da ina ngombe kabar da papu sakit anakku sakit setiap tempat sakit diri dia luar biasa sehat maka ketu sakitan si Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jika muntamu nikmat ni keceritaannya. Ya, dendek sekali-kali sebut. Ini konsep atau rahasia syukur yang pertama, ya. Yang kedua apa? Rahasia syukur yang kedua itu kalau engkau mendapatkan nikmat, engkau mendapatkan anugerah, kembalikan nikmat itu kepada Allah. Ante dendek temara lo Qarun. Lo Qarun ini yang ngombe yang penceritanya si aran lo Qarun, bahkan sampai namanya itu terkenal sampai lemamben. Lamun arak dengan galitana mau cincin harta karun nokatna. Padahal lo Qarun lembet tahun hidup masih dia lembet tanah bedait. Mamben kenca Mesir merejo apa? Lo wah kedungna paut aran lo Qarun ini jadi doang kesebutan harta karun. Ya. Padahal lo Qarun ini ceritanya manusia jelang, manusia derek, manusia susah awalnya. Dia minta kepada Nabi Allah Musa didoakan agar menjadi orang yang kaya. Ya. Dikatakan Nabi Allah Musa, "Dende, khawatir nanti kamu tidak sanggup dengan kekayaan itu." "Dende, doa yang baik." Akhirnya diajarkan dia doa Nabi Allah Musa alaihissalam, lalu dia berdoa ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sugilah lo Qarun ini. Namun ketika dia kaya, turun firman, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa ke naqalo Qarun wahsugi, ambil sebagian hartanya untuk membantu orang fakir, untuk membantu orang miskin. Disampaikan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Qarun, "Duhai Qarun, ingatlah dulu engkau tidak memiliki apa-apa dan sekarang engkau telah dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan sebagian hartamu untuk membantu orang-orang fakir dan miskin." Nabi jaban lo Qarun, "Dek kumele bekan harta silalah aku ngumpulang ya uras tindok galema ulek lelai
Angkun kusi begawian apa ku ngumpulang harta ini ngenepokna makin ini karena jerih payahku, karena usahaku. Ngapain engkau minta harta dariku untuk membantu para pemalas-pemalas seperti itu? Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam? Bukan Qarun, ini adalah perintah dari Tuhanku dan Tuhanmu. Apa jawaban Qarun? Dendek jauh-jauh nama Allah lihat ini. Jangan engkau bawa nama Tuhan di sini. Harta ini aku dapatkan murni karena usahaku. Akhirnya apa? Allah mengazab si Qarun dengan hartanya itu. Dibelah bumi ini, tenggelam semua harta si Qarun beserta karunnya. Ya, tenggelam di tanah. Ya, ampul-ampul udah nyoker tanah, nekan deyetan cincin, nekan deyetan emas, nekan deyetan harta. Ya, apa perlu udah bahasa harta karun. Karena lo karun kencah hartana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan ke bumi oleh Allah, ya, seperti itu. Nah, kalau engkau mendapatkan harta, lamun kita mau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kembalikan nikmat itu kepada Allah. Artinya napi dendek tembang gayang usahan teh, dendek tembang gayang kekuatan teh, dendek tembang gayang pinter teh. Lamun deku pinter deku kan mungkin ini sugingku, ya. Lamun deku berusaha deku kan mungkin ini sugingku. Lamun deku kuat, lamun deku sehat, lamun deku kuat berusaha deku kan mungkin ini sugingku. Akhirnya apa? Dia mendewakan, dia menyombongkan kekuatannya, dia menyombongkan kesehatannya, dia menyombongkan kepintarannya. Allah lembek lupa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Apapun yang datang terhadapmu berupa nikmat faminallah, itu datangnya dari Allah. Jadi lamun mau nikmat, misalkan berduit mobil baru, mobil bagus, arak dengan kagum le mobil tuh, masya Allah semua tuh bagus mobil deh. Nabi kata menjawab, alhamdulillah mobil dari Allah. Begitu, ya. Nih kadang-kadang ndek, lamun HP-nya bagus, semua tuh kan bagus HP-nya makin, siapa dulu gua gitu loh. Nah, ya ini sombong ya. Lupa terhadap zat yang memberikan dia nikmat. Nah, itu maksudnya di sana. Setiap anugerah yang kita dapatkan, setiap nikmat yang kita dapatkan, jangan lupa kembalikan kepada Allah. Lamun ini sebab Allah ngicarin aku ngene, tidak mungkin. Allah yang menjadikan aku menjadi dewan, Allah mina aku jadi kepala desa, Allah mina aku jadi bupati, Allah mina aku jadi guru dan seterusnya. Semuanya berkat rahmat Allah. Nganu deh. Nah, ini konsep syukur yang kedua. Konsep syukur yang ketiga, lamun mau nikmat, ya, jangan lupa manfaatkan harta yang kita dapatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang kedua kembalikan kepada Allah, yang ketiga untuk Allah. Nabi maksudnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, lawan pelungguh tiicain kelebihan rezeki si Allah Subhanahu wa taala, dendek berat-berat sugulang sekedi. Pelungguh dia berdua kepeng sejuta, perus satu siu temang tipa masjid. Pelungguh dia berdua kepeng 2 juta, perus satu siu berbagi kepada fakir miskin. Begitu caranya. Belum ada berdua mobil, nak arak dengan leka-leka, lelah ngendang tulung teka. Menung pun tak bersyukur. Kembalikan nikmat itu untuk Allah. Karena Allah yang memberikan kita nikmat, maka pergunakanlah nikmat itu untuk Allah. Agar apa? Agar Allah ridha terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, lamun tegawe 3 konsep syukur ni ke hadratal muhtaramin rahimakumullah, tinggal tunggu keajaiban. Karena Allah tidak akan pernah mungkin ingkar janji. Allah itu enggak sama dengan manusia. Sifat Allah itu la yukhliful mi'ad. Enggak akan mungkin ingkar janji. Dia pada marati yang pelungguh senamian. Makin berjanji ngenyadi terkepeng, nyinggak padahal ulang ngendeng.
Gin tenyingga kepem janji ni te au kebah datang tipa balik. Maka tepet le balena mbe anang ni kan janji itu nyingga kepem mbe juga andang na beru wah melcat ya. Dengar ni penggitan. Nak ngana bareh be ongkatna. Ya. Bajang-bajang dah sekarwan jua kan cedera-cedera. Nak bebasa de dak ada di hatiku kecuali hanya engkau. Maka bareh jemaah surena dengan nina lain boncengna. Iya kan? Na manusia pintar lekak, pintar nungkulan. Aran manusia. Kenapa? Karena unsur kebinatangan masih ada pada manusia. Ya kan manusia dari dua unsur, ya. Ada 3 malahan, bukan 2, 3. Unsur malaikat, unsur binatang, unsur iblisnya ada di sana. Makanya manusia itu berpotensi lebih mulia dibandingkan dengan malaikat dan berpotensi lebih hina dibandingkan dengan binatang di sana. Barang siapa yang menaklukkan hawa nafsunya, maka lebih mulia daripada malaikat. Namun barang siapa yang akal fikirannya luluh lantah, ya, hancur, kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan lebih hina dibandingkan dengan binatang. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau sudah menjalankan 3 konsep syukur ini, tinggal tunggu keajaiban. Karena Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Ya. Nah, ini yang kedua. Lamun temele mau kebahagiaan le kehidupan dunia enta. Pertama tadi, kerjakan amalan soleh. Yang kedua, belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Si ketelu Nabi, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Yuh, apa hubungannya dengan bahagia? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakanlah, jikalau engkau beristighfar kepada Tuhanmu, pertama Allah akan berikan apa? Ampunan. Saya rajin beristighfar, maka akan diberikan yang pertama ampunan. Yang kedua apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mencurahkan rahmat dari langit. Makanya kalau di suatu tempat itu kering kerontang, kemarau berkepanjangan, tidak berkesudahan, kemungkinan penghuni daerah ini ya penuh dosa salahna kepada sida Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Ya. Orang yang beristighfar yang kedua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat dari langit. Yang ketiga apa? Ya. Yumdidkum bi amwal. Yumdid nikatnya memanjangkan. Asal katanya mad panjang kan? Le pelajaran tajwid ni kan masih ingat? Mad wajib, mad tabi'i, mad arid li sukun. Belo-belo kita baca ini. Nah, wa yumdidukum kata Allah Subhanahu wa taala, dengan si beristighfar itu yang ketiga akan dianugerahkan apa? Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan panjangkan harta-hartanya. No, belo umur desugi kena neno. Amwal itu bukan satu harta, tapi amwal itu bentuk jamak daripada malun. Malun satu harta, amwal banyak harta. Artinya apa? Dengan beristighfar Allah akan menghujani kepada anda semua harta-harta. No. Jika pelunggudan milik penuh harta, perbanyak istighfar. Yang keempat apa? Wabanin. Allah akan memperbanyak keturunan. Ya. Kalau ada di antara kita yang sudah puluhan tahun menikah belum juga dianugerahi rizki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan ada dosa salah kita di hadapan Allah yang menjadikan kita belum dianugerahi keturunan itu. Maka dapatkan dia melalui istighfar. Allah janji kayak gitu dalam Al-Qur'an. Ya, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah akan menganugerahkan kepada kalian keturunan-keturunan yang banyak. Ya, dan pada puncaknya Allah akan berikan kepada orang yang senantiasa beristighfar, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lawan lamun tuah bilinang
pertemanan itu tipe syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita dianugerahkan jannat, syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ini kelebihan daripada istighfar hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, angka ingat-ingat angkun jari manusia. Dendek penyumpaan kedua retet, apa istighfar tenden arah. Ngerantai dengan pecu, parante diri tende tuah salah. Ya, ngerausang batur linten. Nyendel ampun, dek wah. Berarti kan lebih sombong itu, ya, daripada makhluk-makhluk terkutuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad, coba. Beliau itu menjadi manusia Habibullah, julukannya diberikan oleh Allah. Habibullah, kekasih Allah. Apa yang beliau katakan sebagai Habibullah? Inni astaghfiru ila rabbi fil yaum, ya. Aku itu beristighfar ngendeng ampun tipe Allah dalam sehari itu tidak kurang daripada 100 kali. Coba, Rasul sudah dijamin surga tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan julukan Habibullah, masih menyempatkan diri setiap malam beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sayyidina Ara ke bapak tu jadi nabi, dara. Ara anak jadi nabi, dara. Apakah sudah ada jaminan surga bagi kita? Belum ada yang memberikan jaminan surga kepada diri kita. Lalu apa yang menjadikan kita lebih malas untuk meminta ampun, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan istighfarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, lamun terbanding-bandingan diri ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh antara langit ke sumur. Lamun antara langit ke bumi masih mending, tanah, langit, sumur, longkakin ke dalam. Ke si jauh perbedaan tence baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu lebih abot dibandingkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, terlanjutang sekali nggih. Nah, si ketelu nika ante bahagia dalam kehidupan ta yaitu memperbanyak istighfar. Dende ilang dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ini manusia. Siaran manusia nika mahallul khata' wan nisyan, balen salah, balen lupa. Maka wajar bagi seorang manusia itu untuk melakukan kesalahan. Dengan sinewah nggawe salah ini dinaran manusia, malaikat arana. Ya, maka ketika kita melakukan kesalahan wajar-wajar saja. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik dengan si salah ino dengan si segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar hadratul muhtaramin rahimakumullah untuk kita meraih kebahagiaan kehidupan dunia akhirat. Ngomong kota beristighfar, ya istighfar marampun guru-guru teu ngajarita. Ya, astaghfirullahalazim panawata kadu astaghfirullah, ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Misalkan harus bernyanyi apa demela beristighfar, bernyanyi wah. Ya. Sekarang ada sambil joget, kan lucur wadah nih dengan nyandang ampun aku sambil joget, kan? Ya. Jadi istighfar, perbanyak istighfar, ya. Ampun ta istighfar nih ke hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi ini sekedar todok doang istighfar. Ya. Nyumpak misalnya itu astagfirullahalazim, salah, langan istighfar, ya. Sana istighfar ino mulut mengatakan kalimat astaghfirullahalazim, ate berbahasa. Nabi bahasa ate, ya Allah, tunas pengampunan dikaji ya Rabb. Ngono kadengan. Jika mulai elak teruang ini bisa jadi nanti gombal kita. Walaupun bajang-bajang si berjanji ke ceweknya
bulan depan aku akan melamarmu. Lalu setahun 2 tahun dia datang. Ini elak, ya. Maka harus dikuatkan dengan hati. Yang pun istighfar ini. Jadi astaghfirullahalazim. Tentamilu merintih, memohon, mengemis ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat selaku dosa salat ni, misalkan perlu udah uras tengah kelam, salat 2 rakaat, misalkan selesai salat duduk tafakur, renungi dosa salat si gawe teh. Ya Allah, dalam sejarah yang 2 wah penuh dosa dikaji. Uras tindo siliku sebinianku. Ya, tengarian sekedik ngandeng kepeng anakku pesualinku anakku. Beri kece sematon jari besual malak. Ya, beri kece batur merantik batur pegawianku. Ya Allah, penuh gati dosa salahku. Hadirkan semua kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan itu. Lalu katakan di sana itu, dena arak si ingin bau ngampuin dikaji ya Rabb kecuali engkau. Maka ampunilah ya Allah. Ngenu angkat pengendang hati, ngemis, meronta-ronta, minta, berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sambil lisan mengatakan astaghfirullahalazim. Iya, apa membekas istighfar dengan ya. Lamun sekedar keceplosan aja dena bekasna. Nekana istighfar, astagfirullahalazim, bareh jumpa malak. Ya, istighfar bareh besual malak. Istighfar bareh ngerante malak. Nah, ini istighfar yang tidak membekas. Kenapa? Karena hanya terlontar, ceplos, sugul, lekat ampura, elak ini 2. Elak ini kan darak tolang nah. Ngumbe-ngumbe yang punang wit darak baun hania, elak. Ya. Nah, tapi kalau sudah hati jujur mengatakan hal yang seperti itu, ya, maka insyaallah ya akan berdampak di pasalapu awakta. Nah, ini ya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Si ketelu si bau tegawe ya ante te mau kebahagiaan le kehidupan dunia akhirat. 4 luena ya konsep kebahagiaan dunia akhirat ini. Tampung udah mele bahagia le kehidupan dunia 4 luena. Nah, lagu le keram si makin niki telu julu karena sampun ngebangah dengan nih ya. Jadi biasa lamun tenggal kebagusan ino demen gati saran setan ino begawean itu no. Arasi petoko lemara ongkun dengan si jarum pentul le bawa tombong nih. Nesaraman telah ngene ongkun sang suwen ya. Arasi tiana memberikan isyarat akan ini paham-paham dengan si juluri ini wah jampi coba di mana berisi tianta ya deh arasi melekuk rene dia tahu tasab urat ke ngumbe dengan ini macam. Nah, sehingga ya lamun te pengajian ini ya dendek na belo-belo lalu deh na kana belo-belo lalu kadang gremon apa guna belo lagu darat tema ya kan. Nah, na ponta-ponta lagu te lagu be bagusan ponta tema atau belo tema? Ibu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Intina na ponta ke, na belo ke yang penting na ara tamana ate dan bekas dari diri kita. Nggih. Nah, menika hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan guru-guru kita yang lain deh. Sampun niki penyampaian tiang lekram semangkin niki tunas maaf lamun sekiranya arah lekan perkataan tiang yang sekiranya kurang sopan sip udah dengar ya kurang pantas sip udah nerima ya kayu mulai ngeni wah ungkun tiang maklumin wah deh ya jadi kenalin tiang ini arana Haji Hudori kuat tiang kete logo sang neman arak nauk tiang. Nah, ngono modern di belekan de ustaz nih lekan tiang nih rapet ini sekali gas nyampe balen teh lembe bubuk barat. Jadi semene ketua kebetulan lewat insyaallah mampir lah deh. Lamun udah mampir je insyaallah lah. Mana ai bedang. Lawan arak ai bedang ai putih semono kan arak doang sesugul. Deh, jadi ya kelebihan dan silaturahim nih. Ya, memanjangkan usia, memurahkan rezeki. Masa be lamun tiang datang tiba badan sematon tiang nih, mana kupi bedang darah sugul kan? Nah, ngono kona deh insyaallah lah.
Lampung muda kebetulan tiba Mamban Lau mampir apa gitu nggih insyaallah. Selamat yang ada waktu insyaallah tiang siap menerima pelungguh dah. Nggih. Nah sampun niki hadratul muhtaramin rahimakumullah wal afu minkum wa wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.